semuanya, perkenalkan nama saya Arum Septiana Wulandari dari SMA Negeri 1 Nganggrik. Nah, di sini kita akan mewawancarai narasumber kita tentang mitoni. Nah, yang pertama-tama saya ingin bertanya, Pak, kenapa sih Bapak bisa suka tentang adat-adat Jawa kayak gini? Ya, adat Jawa itu banyak piwulang di dalamnya, banyak nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya, sehingga ketika kita belajar tentang adat Jawa, kita belajar tentang upacara adat, itu sesungguhnya adalah belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar itu berjalan seperti ini, tapi di dalamnya itu ada nilai-nilai kehidupan. Jika nilai-nilai kehidupan itu dimengerti dari generasi ke generasi secara turun-temurun, itu nanti piwulang-piwulang atau nilai-nilai luhur dari bangsa kita, khususnya dari suku bangsa Jawa, ini dapat lestari begitu. Jadi di adat-adat setiap adat Jawa itu pasti ada nilai-nilai luhurnya gitu ya, Pak? Dapat dipastikan ada nilai-nilai luhur yang ada di situ, baik secara jalannya acara, jalannya upacara, ataupun juga piranti-piranti sajen yang ada di situ, itu juga mengandung nilai-nilai luhur yang memang karena intelektual leluhur kita, piwulang-piwulang luhur atau nilai-nilai keutamaan itu tidak ditulis dalam bentuk huruf, tidak ditulis dalam bentuk aksara, tapi ditulis dalam bentuk benda atau dilambangkan dengan segala sesuatu, baik lambang benda ataupun lambang jalannya upacara adat. Kenapa kok dilambangkan? Ketika dilambangkan itu akan menjadi langgeng. Kan di Jogja ini kan banyak adat-adat kan, Pak. Nah, saya ingin bertanya nih, salah satu adat yang ada di Jawa, yaitu mitoni. Apa itu mitoni, Pak? Mitoni itu adalah adat selamatan. Selamatan ketika usia kehamilan 7 bulan. Jadi hitungannya ada yang melaksanakan setelah 7 bulan atau 7-8. Selapan tahu selapan? Tahu. Berapa? 30 sampai. Selapan itu 35 hari. Selapan itu 35 hari. Berarti kalau dihitung secara pitung 8, 7 kali 35 hari, berarti kan lebih dari 7 bulan. Bisa mendekati 8 bulan atau 8 bulan lebih gitu. Nah, itu selamatan ketika usia kandungan sudah 7 bulan. Itu namanya upacara mitoni atau juga disebut dengan upacara tingkepan. Untuk langkah-langkahnya ini gimana, Pak? Langkah-langkah buat acara mitoni ini. Sudah hamil 7 bulan atau lebih. Lalu di situ nanti jelas akan ngaturi atau mengundangi kerabat-kerabat terdekat. Nah, perlu diketahui bahwasanya secara alur ketika mantenan itu kan yang punya gawe pihak putri. Nah, kalau mitoni yang punya gawe pihak kakung. Jadi kebalik gitu ya, Pak? Pihak suami yang ada. Nah, itu ada apa aja acaranya, Pak? Asalnya sangat banyak sekali. Dari nanti ada sungkeman, lalu ada... Yang pertama itu apa dulu, Pak? Pertama-tama adalah rangkaian upacaranya adalah menyiapkan segala ubur rampe yang akan digunakan. Mana Itu, Pak? Ada apa aja? buahnya? Umpamanya ada air siraman 7 sumber. 7 sumber? Namanya 7 sumber berarti dari 7 tempat yang berbeda. Dan itu juga dipilih sumber-sumber yang sekiranya memiliki aura atau doa yang baik. Begitu. Itu airnya kira-kira dikasih sesuatu gitu nggak, Pak? Jelas, nanti di situ juga akan ada bunga setaman, lalu ada cengkir klopo yang masuk di dalamnya. 7 air, 7 sumber tadi juga dicampur jadi satu untuk siraman ibu yang ditingkepi. Yang pertama-tama itu sungkeman dulu apa siraman dulu atau apa gitu, Pak? Jadi sebagaimana upacara-upacara Jawa, menika jelas akan diawali dengan permohonan restu. Jadi nanti akan ada sungkeman dari
eh, ibu yang akan ditingkepi kepada suaminya, lalu kalau suami istri itu kepada para orang tua dan sesepuh yang ada di situ, itu sungkeman itu. Baru setelahnya nanti ada upacara siraman. Oh, siraman. Itu yang nyiramin siapa, Pak? Yang nyirami adalah tokoh-tokoh sepuh yang dipilih. Setuju orang juga itu, Harus Pak? setuju, karena memang namanya mitoni. Namanya mitoni, pitu, jadi ya yang dimintai doa restu khusus untuk nyirami itu adalah para ibu berjumlah 7, dan memang seyogianya yang dipilih adalah ibu-ibu atau wanita dengan track record yang baik. Habis siraman itu apa ya, Pak? Habis siraman nanti akan banyak sekali rangkaian upacaranya. Ada namanya singepan, ada teropongan, ada wijidadi. Singepan nanti setelah siraman itu nanti ibu akan disingep itu di jarii gitu. Nah, dengan kain 7 warna, abang, ireng, kuning, putih, hijau, biru, ungu. Ya, dilaksanakan oleh sang suami. Ketika janur itu disabukkan kepada istri terus dipotong, suami lalu berlari keluar ruangan secara cepat. Setelah itu nanti ada upacara namanya brojolan. Brojolan itu melambangkan bagaimana proses bayi itu lahir. Nah, dilambangkan di situ adanya cengkir gading yang digambar dengan wayang. Tokoh pria, tokoh wanita, tapi dipilih tokoh yang baik. Pamane ada Arjuna karo Sembadra. Terus ada mungkin Kamajaya karo Rate. Itu kan tokoh-tokoh yang positif gitu. Brojolan itu melambangkan dari lahirnya jabang bayi. Setelah itu nanti juga ada angrem. Ya, angrem itu si ibu duduk di busana-busana yang dipakai tadi itu kan tengklembrah nang isore gitu. Nah, seperti sarang gitu kan. Nah, itu duduk di situ. Terus nanti akan dilayani oleh suami untuk memilih hidangan apa yang di situ. Kan disediakan berbagai macam hidangan yang berwujud sesajen. Itu silahkan dipilih, suami melayani istri untuk makan yang dipilih apa. Setelah itu nanti ada ngukut petarangan. Ngukut petarangan itu busana-busana tadi dibersihkan, dibawa, dibuntal, terus dibawa ke kamar. Terus setelah itu baru nanti ada upacara sadian dawet. Jualan dawet dan jualan rujak. Nah, itu sebagai akhir dari rangkaian upacara mitoni. Jadi sangat panjang rangkaian acara. Ibu hamilnya, ya, ibu hamil dan suaminya. Itu kalau nenggon mitoni. Tapi kalau untuk siraman manten, biasanya yang jualan dawet adalah bapak ibu dari manten putri. Itu tradisi untuk adat Surakarta. Kalau di Jakarta tidak ada jualan dawet untuk manten. Tapi kalau mitoni ada. Nah, Pak, kan sekarang ini zaman semakin berkembang gitu kan, Pak. Kalau dilihat juga kan adat semakin berkurang gitu Pak yang pakai gitu kan. Itu kira-kira gimana menurut Bapak buat melestarikan itu? Kalau dikatakan adat yang semakin berkurang, saya kira enggak. Kenyataannya jadwal para MC terkait dengan upacara adat itu sangat penuh. Bulan Juni itu sekarang ya, bulan Juni, bulan besar gitu. Untuk mencari MC kadang-kala kangelan, rebutan. Jadi dapat dikatakan upacara adat itu tetap berjalan. Cuma memang dapat dikatakan semakin berkurang, hanya saja kurang terekspos. Ya kan, akan beda ketika berita ini viral dan tidak. Ketika berita viral, berita memang siji, yang ketika itu viral, berarti ada. Semuanya masih banyak. Di Yogyakarta sendiri banyak. Itu pas upacara adat itu Bapak pernah nemuin nggak kayak kecampur sama yang budaya-budaya sekarang gitu ya, Pak? Ya, kalau kecampur dengan budaya sekarang enggak, tapi ketika terjadi asimilasi dengan budaya lain ya udah jelas. Contohnya apa Pak itu? Umpamane ketika kayak mantenan, nah, tradisi Yogyakarta tidak ada dol dawet.
Nah, tradisi Surakarta ada dol dawet. Nah, terus dipakai di Yogyakarta. Apakah nggak boleh? Ya boleh saja. Wong artinya juga arti yang terkandung atau makna yang terkandung juga baik. Begitu. Jadi nek langka, sekarang enggak. Masih ada dan hanya saja tidak terekspos. Kalau ini kan mitoni itu upacara adat ya Pak, pasti ada larangan gitu kan Pak. Nah itu apa aja gitu larangan? Maksudnya larangan gimana? Kayak pantangan buat ibu hamil atau suami gitu sebelum upacara adat atau pas upacara adat gitu. Jadi terkait dengan upacara-upacara kehamilan itu memang salah satunya tidak dengan sembelian. Sembelian tahu? Sembelihan itu hewan yang disembelih. Oh iya. Jadi di situ tidak ada ingkung, tidak ada pokoknya hal-hal yang ayam gitu nggak ada ya Pak? Bukan Pak ayam nggak ada, tapi hal-hal yang sekiranya dengan membunuh. Oh iya. Karena apa? Karena yang dikemukakan, diutamakan itu adalah rasa kasih sayangnya. Jadi dalam upacara-upacara itu sudah termaktub, walaupun tidak ada tertulis secara larangan, tertulis iki ra oleh ngono ra oleh enggak, tapi ketika di situ ada lambang-lambang tadi itu sudah terbaca. Oh, nenggon mitoni itu tanpa sembelihan. Artinya apa? Kita harus kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Ngukut petarangan. Jadi ketika salin 7 busana tadi kan disebut pantes-pantes. Nah, pantes-pantes itu ketika nganggo busana pertama ada, lalu dimintakan persetujuan kepada para hadirin. Wis pantes dereng nika. Oh, dilihatin dulu gitu. Iya, jadi dipakaikan kainnya apa, kebayanya apa. Terus ditanyakan kepada hadirin, pun pantes dereng. Nah, hadirin akan ngomong bareng dereng. Nah, ketika dereng ini busana dilepas lalu main dikelumbrok ke ngisor. Demikian sampai 6 kali. Nah, iya 6 kali. Lalu yang terakhir yang ke-7 itu menggunakan kain lurik yang sangat sederhana. Lalu ditanyakan kepada hadirin, sudah pantes? Pun pantes dereng. Sampun. Nah, berarti yang dipakai yang ke-7 itu. Nah, kain-kain sing gemelarah neng kene tadi kan dienggo angkrem mau. Ya. Nah, setelah itu dikukut petarangannya tadi bagaimana agar seorang ibu yang sedang hamil dan mempersiapkan kehadiran jabang bayi itu harus selalu menjaga kebersihan. Jadi ora teng kelarah ngono iki dikukut, dikumpulkan untuk menjaga kebersihan. Ada lagi nggak Pak pantangan selain itu? Kalau pantangan sungguhnya enggak, nih piwulangnya banyak. Iki piwulang ngene. Jadi dalam piwulang-piwulang dalam adat atau upacara adat itu cenderungnya ada piwulang-piwulang yang positif. Jarang kok piwulangnya negatif. Ojo ngene. Enggak. Biasanya itu malah masuknya bukan dalam piwulang dalam gelaran upacara adat, tapi masuknya dalam wawaler. Wawaler itu pantangan. Nah, pantangan itu biasanya diucapkan, tidak dilambangkan. Nah, dilambangkan dalam upacara adat itu adalah piwulang positif. Kalau Jawa berarti di piwulang itu ya Pak, bukan di wawaler itu pantangan-pantangan. Upamane wawaler, ojo lungguh nang ngarep lawang. Apakah ada dilambangkan? Tidak ada, tapi dikatakan ojo ngidoni sumur ndak suwing. Ojo, tidak ada, digambarkan, dilambangkan tidak ada. Neng mesti diomong ketika terjadi tingkah laku seperti itu. Nah, terus wong Jawa nganggo tembung ora ilok.